Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang. Suara saya terdengar? Oke, baik. PowerPoint-nya bisa terlihat? PowerPoint-nya bisa terlihat? Halo, tes. Oke, baik. Pembahasan kita pada hari ini pertemuan kelima tentang analisis rangkaian listrik ya, dari sisi pemahaman dasar bagaimana pada di rangkaian analisis listrik itu ada rangkaian di dari ada besaran dari kesatuannya ya. Rangkaian pengganti apa yang dimaksud dengan rangkaian pengganti? Merupakan representasi sederhana dari rangkaian api yang lebih kompleks dia ya. Tujuannya apa? Untuk memudahkan kita melakukan dengan menghilangkan komponen yang tidak penting dengan kita melakukan penyederhanaan pada rumus perhitungan. Misalnya, kita mengganti beberapa resistor dengan satu resistor ekivalen ya. Itu tentu menghilangkan komponen yang tidak penting, tapi kita menyederhanakan ya dalam suatu rangkaian. Kemudian dari sisi diagram garis ya, mana metode visualnya itu dalam bentuk apabila kita mau merangkai suatu rangkaian listrik maka kita menggunakan diagram segaris ya, metode visualnya untuk mempermudah ya berbentuk garis, dan kemudian ada simbol standar ya dalam hal menggunakannya itu dengan simbol yang baku komponen listrik. Kemudian kita juga dapat untuk meningkatkan kejelasan efisiensi dalam menggambar serta menganalisis suatu rangkaian ya. Contohnya dari sisi besaran satuan. Nah, ini kita melihat atau merangkai dengan diagram garis, kemudian dengan adanya tegangan, adanya arus, dan juga adanya hambatan ya. Ini dia ya. Nah, dengan menggunakan diagram garis. Nah, kemudian misalnya contoh dari sisi hukum Ohm. Nah, hukum Ohm ini menjelaskan hubungan antara tekanan, arus, dan hambatan di dalam suatu rangkaian. Mungkin kalian ingat persamaannya adalah arus kali hambatan, ya, arus kali tahanan atau hambatan. Sedangkan kemudian tahap berikutnya adalah mengartikan menghitung nilai besaran yang tidak diketahui di dalam suatu rangkaian. Nah, kemudian kita tingkatannya dari hukum Ohm adalah ke hukum Kirchhoff ya. Mungkin kalian sudah paham juga pada mata kuliah sebelumnya. Hukum Kirchhoff ada hukum arus Kirchhoff dan hukum Kirchhoff. Arus Kirchhoff di sini jumlah arus yang masuk ke sebuah titik itu akan sama dengan jumlah arus yang keluar. Kalau hukum tegangan Kirchhoff, jumlah tegangan di sekitar suatu loop dalam rangkaian sama dengan 0 ya. Itu kalian harus pahami. Bagaimana dengan metode analisis dari rangkaian? Ada metode simpul, ada metode mesh, ada teorema superposisi. Nah, pada metode simpul ya, itu menganalisis tegangan pada setiap simpul dalam suatu rangkaian. Metode mesh kita menganalisis arus yang mengalir pada setiap loop dalam setiap rangkaian. Teorema superposisi itu menganalisis ya pengaruh setiap sumber tegangan harus terpisah ya. Dari sisi analisis frekuensi itu ada respons frekuensi, filter, penguat. Respons frekuensi itu kita menganalisis perilaku rangkaian terhadap suatu frekuensi sinyal. Dan ada filter bisa membuat rangkaian yang melewatkan frekuensi tertentu dengan yang lain. Penguat adalah meningkatkan amplitude sinyal. Setelah analisis dari sisi frekuensi, bagaimana kita melakukan suatu simulasi dalam membuat suatu rangkaian dengan menggunakan aplikasi, dengan mendesain, menganalisis, mensimulasikan rangkaian listrik sebelum kita implementasikan ke dalam fisik. Di sini adalah dengan merangkai. Baik, habis ini ada yang memberikan tanggapan, saran, pendapat, dipersilakan. Kemudian aktifkan videonya ya, saya untuk ambil absensi kita.
Untuk nama sesuai dengan nama yang di absensi ya.